warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga senantiasa baik dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ayunda Citra Insani dari kelas C mata kuliah Public Speaking, akan memaparkan sedikit tentang materi partisipasi perempuan dalam politik. Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari image konstruksi sosial perempuan di dalam relasi masyarakat. Image yang merupakan kebanyakan stereotipe tentang perempuan ditarik ke dalam dunia publik maupun politik, bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin dan perempuan cenderung lebih emosional ketimbang pemikiran yang rasional. Apa saja faktor pandangan stereotipe terhadap perempuan? Adalah pandangan stereotipe mengenai perempuan bahwa dunia ini keras, tidak memerlukan emosional dan lebih mementingkan akal. Maka dari itu, pandangan ini sangat diskriminasi. Kutip dari jurnal Citra Perempuan dalam Politik karya Trimareni, akibatnya perempuan tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dan berkiprah dalam politik. Bagaimana pemahaman politik di kalangan perempuan? Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan masih rendah, mengingat dunia politik masih dikuasai oleh lelaki. Masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik terhadap perempuan. Bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan perempuan di parlemen? Mengungkapkan bahwa isu-isu kesetaraan gender dan mengenai kuota perempuan di dalam partai politik dan di parlemen mengalami masifikasi dan mistifikasi di berbagai kalangan politik dan dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk berbagai kepentingan. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh perempuan karena mereka masuk ke dalam setting ideologi dan budaya patriarki yang ada di Bagaimana relevansi perempuan dan politik di Indonesia? Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Hal ini juga lebih kepada peran partisipasi yang dimobilisasi ketimbang partisipasi yang otonom yang mencerminkan hak politik perempuan secara lebih luas. Berdasarkan data dari The Global Gender Gap Index 2017, Indonesia masuk dalam peringkat 9 sebagai negara dengan kesetaraan gender tertinggi di Asia. Indonesia mendapati skor di atas rata-rata global untuk indikator partisipasi dan kesempatan ekonomi, jenjang pendidikan yang tinggi, kesehatan, serta bertahan hidup. Sayangnya, untuk pemberdayaan politik hanya mendapatkan skor 0,193 di bawah rata-rata global 0,22. Bagaimana kebijakan kesetaraan gender di kiprah politik Indonesia? 2014 sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik untuk mencalonkan caleg perempuannya sekurang-kurangnya 30% dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Realitanya, keterwakilan perempuan dalam politik hanya dimaknai secara parsial dan hanya dibutuhkan oleh beberapa kepentingan. Kualitas perlu ditingkatkan dengan kegiatan penyadaran politik serta memberikan edukasi yang baik untuk kaum perempuan yang maju ke dalam kontestasi politik. Sekian presentasi yang saya jelaskan tadi, mungkin masih banyak kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kapan terakhir kali kamu